Ini jadi penyemangat tersendiri. Berkembangkan dalam hal ini sangat bersyukur. Bingung. Tentunya sangat bersyukur. Tentunya senang. Pastinya senang banget karena tidak menyangka akan menerima penghargaan tersebut. Karena ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa yang memberikan karya. Harapannya dengan mendapatkan penghargaan ini, ke depan saya dapat makin termotivasi untuk berkarya dan berkontribusi nyata untuk mencipta solusi bagi masyarakat. Karena jika kita tarik mundur waktu ke masa penyambutan mahasiswa baru, itu juga ada acara Ganesha Prize dan itu menjadi salah satu inspirasi dan mimpi saya di ITB dan alhamdulillah di tahun ini bisa terwujud. Apresiasi dari ITB ini jadi penyemangat tersendiri buat aku untuk terus berkarya ke depan. Motivasi terbesar saya untuk mengikuti berbagai macam kegiatan, terutama perlombaan dan kompetisi, adalah untuk mengeksplorasi kemampuan dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Saya sadar betul bahwa menjadi mahasiswa merupakan privilege dan kita perlu sekali untuk memanfaatkan ilmu yang didapat di kelas untuk mencipta solusi nyata. Dengan mengikuti lomba, bagi saya dapat menjadi bentuk aktualisasi diri. Hal yang melatar belakangi saya untuk aktif dalam mengikuti kegiatan perlombaan adalah untuk sebagai ajang refreshing dari penata dunia perkuliahan, karena perlombaan yang saya lakukan adalah hal yang saya sukai, jadi itu bisa menjadi ajang refreshing bagi saya. Awal-awalnya dulu sih karena diajakin teman gitu, mau nggak ikut ini gitu. Di situ aku sadar sih kayak wah ternyata kemampuanku dinotis sama temen nih. Terus dari situ kayak ya udah kenapa nggak ikut daripada kegiatannya gitu-gitu aja monoton banget, ya ditambahlah variasi sedikit, ikut lomba-lomba gitu. Ya emang dari sekian banyak yang menang cuma beberapa, tapi yang penting mah pengalamannya gitu sih. Saya percaya bahwa kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Things never come the same way twice. That's why ketika di masa perkuliahan ini saya punya kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, untuk berkegiatan, untuk berorganisasi, mengikuti kompetisi, I just will go for it. Aku melihat bahwa sebetulnya kita mahasiswa itu punya modal yang luar biasa, yaitu ilmu. Nah, dan ketika kita ikut lomba, kita tuh di-challenge untuk ngelahirin ide-ide, inovasi terhadap suatu permasalahan dengan ilmu yang kita punya. Nah, jadi dengan kita ikut lomba tuh, kita bukan cuma sekedar ngincer menangnya, tapi ide-ide yang kita lahirkan itu bisa berkontribusi sebagai solusi ya, terhadap suatu permasalahan nyata yang ada di masyarakat, bahkan di dunia. Burnout pasti ada sih, terutama biasanya kalau untuk bisnis plan itu di awal-awal banget nyiapin keseluruhan ide bisnisnya, itu makan waktu banget, makan tenaga banget, tapi ke depannya justru itu tuh dibutuhkan biar ke depannya lebih gampang gitu sih. Nah, untuk kalau kayak bisnis case gitu, iya itu capek banget sih karena ada tenggat waktu yang harus ditemui gitu kan, belum lagi harus menjawab semua pertanyaannya, dan itu butuh waktu juga buat analisisnya, belum lagi ditambah tugas-tugas akademik yang tiba-tiba gitu. Ya, burnout pasti ada. Kalau terbebani, nggak terlalu sih, mungkin karena nggak terlalu ditekenin banget harus menang atau gimana, jadi nggak terlalu ada rasa beban sih. Dalam mengikuti setiap perlombaan tentu memiliki proses yang beragam. Namun hal yang saya lakukan ketika persiapan di lomba Esri Young Scientist Award adalah melakukan research tentang case dari lomba tersebut, kemudian mempelajari berbagai tools dan juga materi yang bisa saya manfaatkan untuk menyelesaikan case study yang diberikan oleh lomba,
Kemudian karena bersifat individu, saya coba untuk mencari dosen pembimbing. Nah, disitulah peran dari dosen memberikan advice, memberikan insight, dan juga beberapa hal-hal masukan dari ide awal yang saya buat. Setelahnya, saya coba menyempurnakan ide yang saya buat dan mengoptimalkan apa yang sudah saya kerjakan dengan membuat prototipe dan juga melengkapi berkas-berkas dan hal-hal yang diperlukan sebagai syarat administratif. Tentu dalam persiapan lomba, hal-hal non-teknis seperti manajemen waktu dan juga penyiapan mental dan juga berlatih ya bagaimana cara kita mengembangkan ide itu juga saya lakukan sehingga bisa mendapatkan hasil maksimal baik di lomba ESRI maupun lomba Global Young Environment Competition. Kapan ya? Ya tergantung ikut lomba apa dulu gitu sih. Kalau bisnis plan kan berarti ide bisnisnya apa yang harus disiapin, misalnya idenya apa, berangkat dari masalah apa, tujuan bisnis itu tuh untuk apa, dampaknya mau gimana nanti, terus misalnya kalau produksinya mau kayak gimana, schedule-nya, plannya kayak gimana, budgetnya gimana. Ya biasanya kalau bisnis plan itu sih disiapin, terus disiapin juga nanti cara presentasi pembawaannya mau kayak gimana gitu. Kalau untuk yang bisnis case ya udah dikerjain aja gitu, soal pertanyaan case-nya gitu, dibaca, terus dipahami, dianalisis gitu. Nggak semua lomba dimenangin juga sih, jadi yang penting udah memberikan yang terbaik aja sih, udah berusaha yang maksimal aja gitu, jadi nggak ada ya no regrets gitu lah. Lomba sambil kuliah, nah itu tantangan sih ya. Nah juga di tengah-tengah proses ngalamin buntu, kehabisan ide, bingung mau nulis apa, padahal deadline kan makin deket ya. Nah, memang di situ sih serunya kita jadi di-push untuk berpikir kreatif. Proses yang saya jalani dari persiapan sampai bisa memenangkan lomba ini pastinya tidak mudah, karena saya juga akan meluangkan banyak waktu untuk mengikuti latihan agar bisa memenangkan lomba ini. Banyak waktu saya untuk bermain dengan teman-teman juga tersita, tapi karena saya menyukai kegiatan ini, jadi saya tidak merasa terbebani. Oke, awal mula kompetisi Snyder Go Green 2021 itu diawali di tahun 2020, di mana saya dan Richie Fain itu banyak terlibat dalam proyek yang sama. Jadi kita banyak kerja bareng, banyak discuss, dan kita merasa kita kerjanya cocok nih, klik, dan we decided, kita memutuskan untuk ikutan ke Snyder Go Green 2021. Di masa itu juga perkuliahan terdapat materi yang relate gitu. Ada yang namanya mata kuliah elektronika yang diampu oleh Bapak Mervin Tangguar Huta Barat. Di situ kemarin kita sempat diskusi terkait inovasi semikonduktor yang merupakan ide awal yang ingin kita kembangkan, tapi akhirnya ada beberapa pivot dan kita ganti ide. Dari diskusi itu, Pak Mervin menghubungkan saya dan Richie ke Ibu Paula Santirudati. Beliau merupakan salah satu expert di bidang electronic devices, dan di situ kita banyak diskusi, lalu juga kita banyak memperoleh bantuan, dan akhirnya kita memutuskan untuk go with the idea green battery dari ekstrak rumput laut yang disebut dengan kerajinan. Dan selama proses kompetisi, alhamdulillah kita dapat country winner, lalu represent Indonesia di Asia Pacific Competition. Alhamdulillah lagi menjadi APEC champion dan represent Asia Pacific juga di global competition, being one of top 9 dari global competition Snyder Go Green 2021. Selama perlombaan kita juga nggak hanya mendapatkan banyak bantuan dari dosen, mentor, Ibu Paula, kita juga banyak dapat support dan juga dukungan nih dari tim Snyder, baik dari Snyder Indonesia, ada Ibu Devina, Pak Teddy, Pak Yuli, Pak Segaf, lalu ada juga dari tim Snyder Asia Pacific. So we got lots of helping hands here. Dalam hidup, saya meyakini bahwa setiap kita memiliki misi masing-masing yang dititipkan oleh Tuhan,
Dan dalam hidup ini kita penting sekali untuk mencari misi itu. Dan di setiap misi apapun yang Tuhan titipkan, pastilah hal yang harus kita lakukan adalah mengoptimalkan potensi yang Tuhan miliki. Itulah yang menjadi motivasi terbesar saya untuk terus berkarya, untuk terus membuat suatu hal yang ke depan semoga dapat bermanfaat, sehingga dapat memaksimalkan apa yang Tuhan berikan, dan ke depan saya bisa menemukan misi terbesar saya apa dan kontribusi terbesar yang bisa saya berikan kepada bangsa dan juga kepada dunia, agar dunia ini menjadi lebih baik. Motivasi saya salah satunya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, juga orang-orang terdekat saya. Aku sendiri belum merasa cukup untuk dibilang seseorang yang berprestasi, tapi mungkin kalau dari motivasi mungkin tadi sih ya, karena masa kuliah mau gini-gini aja, apalagi kuliah online makin kayak datar aja hidup gitu kan. Jadi ya ditambah variasi hidup dengan cara lomba-lomba gini gitu sih. Jadi ya sekalian buat belajar juga. Kan belajar nggak harus dari kelas doang gitu, tapi bisa dari banyak banget, terutama banyak dari luar gitu kan. Bicara tentang motivasi, saya percaya the power of momentum. Dimana apapun yang saya lakukan saat ini, entah itu kecil ataupun besar, itu pasti akan berdampak di masa yang akan datang. Untuk case saya sendiri, di tahun pertama perkuliahan, saya coba explore ke edutech startup, lalu mengikuti kompetisi di bidang bisnis juga, dan juga coba ikutan self-development program. Dan saya belajar banyak hal dari hal tersebut, dan itu ngelit ke suatu momentum-momentum, ke opportunity lainnya. Ketika momentum itu datang, I just go with the flow dan juga do your best. Aku sendiri tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Boleh dibilang sebagai bentuk aktualisasi diri ya. Jadi bukan cuma soal prestasinya, tetapi bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain dari karya. Sulitnya ketika mengatur manajemen waktu serta manajemen prioritas itu menjadi salah satu perjuangan saya untuk menjadi mahasiswa prestasi ini. Proses di baliknya, kadang orang hanya melihat ketika kita sudah diumumkan di sosial media atau di media massa mendapatkan penghargaan ini itu. Sebenarnya proses di balik itu jauh lebih kompleks, karena tidak bisa serta-merta semuanya instan, perlu proses. Saya juga pernah mengalami struggle di bidang akademik maupun perekonomian ketika masa-masa TPB. Saya masih ingat sekali waktu itu masa transisi dari SMA menuju perkuliahan, masih memerlukan waktu untuk adaptasi, belum begitu mengenal ITB, dan bahkan ketika masuk di jurusan pun banyak hal baru yang saya pelajari. Nah, disitulah struggle seperti itu yang saya hadapi. Tapi saya bersyukur di ITB saya bertemu dengan banyak mahasiswa yang juga suportif, banyak jaringan yang akhirnya saya kembangkan, jaringan pertemanan maupun kolaborasi dengan dosen. Nah, disitulah yang menjadi hal yang mungkin tidak banyak teman-teman saya paham, bahwa sebenarnya saya juga mengalami struggle yang sama dengan teman. Lelah banget, ada rasa insecure, ada banget. Apalagi kalau lihat teman-teman yang jauh lebih berprestasi, wah itu kalau lihat IG atau lihat LinkedIn apalagi, wah itu kerasa banget langsung insecure-nya tuh. Ya gitu sih. Jadi mungkin kalau dari luar kayak terlihat hahaha aja, tapi kadang kalau malam juga rasa beban juga sih gitu. Untuk mengukir prestasi memang bukan hal yang mudah. Perjuangan yang paling berat itu ya adalah ketika memulai baik itu memulai pertama kali maupun memulai kembali. Nah itu dia, karena setiap orang bisa capek, bisa bosan di tengah proses. Ya, dan aku pun mengalami itu sih. Tapi kuncinya adalah
ayo mulai. Ambil langkah pertama, jangan mageran. Dan yang kedua, ketika kita merasa capek, merasa bosan, ya kita ingat lagi motivasi kita yang semula. Itu yang bakal mengisi lagi bahan bakar kita. Mungkin apa yang dilihat orang-orang melalui social media seperti Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang baiknya saja. Achievement, awards, bisa dibilang itu merupakan the best highlights of someone's life, tanpa kita mengetahui perjuangan yang seseorang berikan sampai ke titik itu, tanpa kita mengetahui cerita di balik layar dari semua itu. Dan yes, people fail many times to get succeed, and so do I. Sebelum menjuarai kompetisi Snyder Go Green, saya juga mengikuti banyak kompetisi, dan juga I failed many times, but then I learned. Kembali ke reflect kepada diri kita. Kita harus paham betul apa yang menjadi motivasi terbesar kita, apa yang ke depan goals yang ingin kita capai. Ketika kita sudah paham dengan apa yang kita mau, definisi sukses seperti apa yang kita miliki, akan lebih mudah untuk melakukan strategi atau mendevelop strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menyusun strategi, pasti secara natural akan tumbuh etos kerja yang baik. Tentu untuk mendapatkan etos kerja yang baik juga perlu untuk paham bahwa kita dalam kehidupan ini bukanlah makhluk individu, sehingga perlu sekali untuk memaksimalkan apa yang kita punya agar dapat berkolaborasi dengan baik dengan orang lain. Cara agar memiliki etos kerja yang baik menurut saya yaitu melakukan segala hal secara senang, tidak merasa terbebani. Walaupun kita rasa itu sulit, tapi kita harus tetap senang menjalaninya, karena harus yakin kita bisa melewatinya. Tujuannya sih, kayak tujuan kalian melakukan itu tuh harus jelas gitu, supaya nanti kan semangat kan muncul dari tujuan itu sendiri kan. Kalau misalnya tujuan gak jelas, ya gimana mau semangat, gimana mau memiliki etos kerja yang baik gitu. Ditambah juga time management juga penting sih, supaya buat ngebalance antara mungkin kerjaan atau kewajiban sama kehidupan pribadi gitu mungkin. Caranya adalah punya motivasi yang benar dan harus pandai-pandai beradaptasi. Menurut saya pribadi, etos kerja itu memiliki keterkaitan yang kuat dengan motivasi diri. Itu kenapa penting untuk kita mengetahui the why factors untuk setiap apapun yang kita lakukan. Kenapa kita harus melakukan ini, kenapa kita harus menuntaskan ini, dan kenapa kita harus going extra miles ketika kita melakukan hal tersebut. Karena ketika kita tahu the reason, ketika kita tahu alasan kenapa melakukan hal tersebut, despite of any challenges ataupun obstacles yang terjadi, kita masih punya alasan untuk keep on going. Tentu dalam setiap perlombaan saya mempelajari banyak hal baru, misalkan bagaimana cara brainstorming ide dengan baik antar satu tim, lalu bagaimana cara mendeliver ide kita yang mungkin terlalu teknikal, perlu dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana ke orang lain yang mungkin belum paham. Dan juga hal penting yang saya pelajari dalam proses perlombaan adalah bagaimana untuk berjejaring dengan orang. Saya bahkan mungkin perlombaan itu bukan sekadar untuk mencari prestasi, karena menurut saya itu hanya hal bonus ya. Yang terpenting bagi saya adalah saya bisa memvalidasi ide yang saya buat apakah visible atau ke depan ada yang perlu diperbaiki, dan bagaimana respon user terhadap apa yang saya coba kembangkan. Dalam hal ini usernya adalah juri. Dan selain itu saya juga belajar bagaimana berkolaborasi dalam tim, dalam memanage waktu, memanage energi yang mungkin mahasiswa ITB, kebetulan saya paling sering berkolaborasi dengan mahasiswa ITB dari berbagai jurusan. Saya melihat bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka mencoba untuk men-solve sebuah case. Nah, disitulah hal-hal yang mungkin ketika di akademik atau hal di perkuliahan tidak banyak mendapat kesempatan seperti itu, tapi dengan berlomba saya mendapatkan
chance untuk mengeksplorasi berbagai hal-hal baru. Itu yang menarik menurut saya. Banyak banget sih, mungkin dari cara berpikir, dari sudut pandang berpikir itu pengaruh banget. Dan dari lomba-lomba tuh aku jadi wah ternyata masalah ini tuh nggak selalu harus di approach dengan cara ini, bisa juga coba lihat dari sudut pandang lain gitu. Misal cara ngomong juga aku jadi belajar banyak banget, cara mengeluarkan atau berpendapat, cara menyampaikan ide sendiri itu pun aku jadi banyak banget belajar melalui proses-proses lomba. Time management juga itu, wah, walaupun sekarang kadang masih suka berantakan time management, tapi karena kalau ditambah lomba jadi makin belajar lagi kalau ya harus pintar-pintar ngatur waktu, harus kenal diri sendiri, kapan jam-jam produktif, kapan jam-jamnya aku harus istirahat itu. Dan diperbaiki, apa yang bisa diperbaiki ya itu tadi, time management aku harus sering diperbaiki lagi. Ya rasa malas, rasa pengen rebahan mulu itu harus diperbaiki juga. Jadi jangan kebablasan juga gitu, malas-malasnya, harus ada produktifnya dikit lah, tapi kalau bisa seimbang gitu. Cara ngomong, cara berpikirnya juga itu banyak banget yang harus aku perbaiki, yang harus pelan-pelan diubah juga sih supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Hal yang bisa saya pelajari dalam proses lomba ini pastinya kemampuan manajemen waktu serta manajemen prioritas saya meningkat lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian hal yang ingin saya perbaiki dalam proses lomba tersebut adalah lebih baik lagi dalam menjaga fokus saya agar yang dihasilkan aku lebih baik lagi. Aku belajar untuk konsisten menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. Bagi saya, Snyder Go Green itu bukan hanya sekedar kompetisi, melainkan sebuah proses belajar. Melalui kompetisi ini, I do learn a lot, dan mungkin saya bisa highlight di 3 hal ini. Yang pertama adalah how important it is to find the right teammate. The right teammate di sini maksudnya saya dan Richie, teammate, itu punya why factors yang sama, dan kita will always challenge each other to grow. Karena dalam apapun itu, organisasi ataupun project ataupun competition, itu bukan hanya sekedar menang atau kalah, melainkan juga how you grow in the learning process. Dan saya belajar bahwa siapa yang membersamai kamu untuk mencapai goals itu, it is matters. That's why how important it is to find the right teammate and be the right teammate for each other. Yang kedua adalah in terms of innovation. Melalui kompetisi ini saya belajar bahwa untuk generate ideas, untuk berinovasi, itu muncul dari non-linear thinking. Gimana kita bisa melihat suatu problem dari sudut pandang yang berbeda. Tidur. Sebagai anak ITB, kalau aku nggak menyempatkan waktu untuk tidur, nggak akan ada aku saat ini. Ada banyak faktor yang mendukung saya mencapai ini, mulai dari orang tua yang sangat suportif, mendukung pilihan apapun yang saya ambil, itu merupakan satu privilege, lalu mempunyai lingkungan dan support systemnya luar biasa mendukung, mulai dari punya partner seperti Richie Fain, lalu punya circle belajar di akademik seperti Kasut, TJ, dan Darta, lalu juga punya banyak support dari teman, sahabat, mentor yang luar biasa, lalu kakak-kakak tingkat yang willing to share their experience, lalu juga mengajarkan ke kita. Itu merupakan hal-hal yang sangat saya syukuri, dan tentunya saya tidak bisa ucapkan satu persatu di sini, tapi saya sangat-sangat bersyukur akan hal tersebut. Pertama, penanaman akan disiplin pribadi, karena saya selalu berpedoman bahwa disiplin pribadi merupakan kunci tumbuh kembangnya kreativitas. Dengan kita coba disiplin menjalankan apa yang sudah menjadi strategi dan prioritas kita, kita akan menjadi terbiasa untuk memanfaatkan mungkin waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang sudah tersusun dengan sangat baik,
menjadi kesempatan untuk kita mengeksplorasi lagi bagaimana cara kerja yang lebih efisien, bagaimana cara untuk mendevelop solusi yang lebih visible dengan apa yang kita punya. Lalu yang kedua adalah konsistensi ya. Konsistensi ketika kita sudah memutuskan untuk melakukan suatu hal. Kadang-kadang hal yang membuat kita tidak bisa mencapai tujuan kita adalah ketika sudah memulai suatu hal di tengah jalan hilang fokus kita, kemudian kita tidak lagi melakukan hal tersebut padahal kita sebenarnya sudah mendekati garis finish. Nah, hal-hal itulah yang barangkali orang anggap kecil, yaitu disiplin dan konsistensi, tapi sebenarnya itulah kuncinya, karena untuk mencapai suatu hal yang besar tidak bisa serta-merta ya. Kalau tidak salah Lao Tzu pernah berkata bahwa ribuan mil perjalanan pun harus dijalani dengan satu persatu langkah kecil. Nah, itulah yang menurut saya menjadi hal penting walaupun sederhana, sangat menentukan. Menurut saya, hal kecil yang dapat berpengaruh besar terhadap pencapaian saya itu pastinya dukungan dari orang tua saya, dari teman-teman terdekat saya, sahabat-sahabat saya. Karena dengan adanya mereka, saya tidak merasa sendiri dan merasa selalu ada yang mensupport saya. Mulai dari keluarga itu membantu banget, support system banget supaya bisa bertahan sampai sekarang itu. Teman-teman juga, teman-teman dari sekolah dulu, teman-teman kampus juga, itu ya terima kasih banget udah menjadi wadah buat keluh kesah aku, buat segala pemikiran randomku. Makasih banget udah mau dengerin. Terus ya cuma itu sih, kayak hobi juga menjadi pengaruh yang besar juga buat aku. Misalnya kayak oke, aku harus beresin ini supaya nanti bisa nonton, atau lagi minggu-minggunya capek banget tapi ada tontonan rame atau ada makanan tertentu, itu bisa jadi mood booster banget sih. Jadi ya 3 hal itu sih, keluarga, teman, sama hobi. Wah, keren sih, lu keren banget. Ya, pertama terima kasih sudah berusaha semaksimal yang bisa dilakukan, walaupun tentu ke depan perlu banyak perbaikan, tapi sejauh ini harus disyukuri bahwa potensi yang Tuhan berikan sudah coba diusahakan untuk semaksimalnya. Dan tentu pencapaian-pencapaian yang ada saat ini seharusnya bukan menjadikan titik puas diri, tapi menjadikan lebih bersyukur dan ke depan lebih semangat lagi untuk berkarya dan menciptakan suatu hal yang nyata manfaatnya untuk masyarakat. Karena hidup yang berarti adalah hidup yang memberikan manfaat. Kayak mungkin sebelum dicoba tuh udah mikirnya kemana-mana, tapi ternyata setelah dilakuin itu bisa juga ya. Jadi tap apa sih, aduh. Wahai diriku, kamu hebat, sudah berjalan sampai sejauh ini, tapi jangan stop dulu, perjalanan kita masih panjang. Everyone has their own start line. Setiap orang punya garis startnya masing-masing. Dan yang terpenting adalah bukan sejauh apa kita melangkah dibandingkan dengan orang lain, tetapi sejauh apa kita melangkah dari garis start kita sendiri. So there must be a room for improvement. Hal yang saya ingin sampaikan untuk diri sendiri setelah melalui berbagai proses hingga detik ini pastinya terima kasih. Terima kasih sudah berjuang sampai detik ini, tidak menyerah, tidak mundur, dan terima kasih udah mau untuk capek. Terima kasih. Untuk teman-teman mahasiswa Institut Teknologi Bandung di angkatan berapapun, saya hanya ingin berpesan bahwa satu prestasi itu memang suatu hal yang patut disyukuri dan suatu kebanggaan. Namun hal yang perlu juga kita pahami bahwa prestasi atau pengakuan eksternal itu hanyalah sebuah bonus.
Jadi dengan diakui ataupun tidak, mendapat validasi dari luar ataupun tidak, itu sudah merupakan kewajiban kita untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan. Nah, salah satunya dapat dengan berusaha berkarya, berusaha membuat suatu hal yang bermanfaat apapun itu. Dengan begitu aktualisasi diri kita akan maksimal, potensi kita akan terasah, dan merupakan bentuk dari optimalisasi kemampuan yang kita miliki. Dan tentu sebagai mahasiswa di salah satu kampus terbaik Indonesia, bukan lagi saatnya kita untuk bermalas-malasan atau hanya menumpang dengan nama alma mater, kita besar dengan nama alma mater, tapi sebaliknya bagaimana kita sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung dapat berperan serta untuk membesarkan nama alma mater ini. Sama-sama kita mengambil peran, mencari kontribusi terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga kesuksesan dan keberkahan dari Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Terima kasih. Everyone has their own definition of success. Dan untuk mencapainya juga ada banyak cara. Nggak hanya satu cara melalui kompetisi atau apapun itu. So, jangan terpaku dengan standar sukses yang ada di masyarakat ataupun standar sukses yang seolah-olah orang tetapkan untuk kamu. Just live your own definition of success. Sebenarnya berprestasi itu kan nggak harus secara akademik, bisa juga non akademik, dan itu kan banyak banget. Jadi mungkin yang bisa aku bagi, kenali diri sendiri dulu aja. Batas kamu di mana, kemampuan kamu di mana, kamu sukanya apa, nggak sukanya apa, waktu-waktu kritikal buat kamu buat produktif itu di jam-jam berapa, kapan waktu kamu buat jam-jam istirahat itu kapan, dikenali dulu. Terus juga jangan lupa buat mungkin, aku tertariknya ini, nah itu kamu bisa gali melalui lomba-lomba gitu sih, supaya bisa belajar banyak juga, jadi hidup kamu juga bervariasi. Ya, hidup bisa jadi lebih berwarna gitu. Pesan yang saya ingin sampaikan untuk teman-teman semuanya, lakukanlah hal yang kalian suka, lakukan saja. Dan aku memiliki quotes yang tertanam di pikiran aku, yaitu if you want something you have never had, you have got to do something you have never done. Semangat teman-teman semuanya. Aku kasih pantun aja ya. Pagi-pagi makan ayam kalasan. Habis makan, kita pergi ke kampus. Beban akademik, jangan jadi alasan. Ayo berkarya, jangan rebahan terus.